Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar pelajaran aswaja atau NU. Bab ketiga yaitu Amalia Nahdlatul Ulama, tentang bersikap dan berperilaku menghormati kitab suci Al-Quran. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, Bu Guru mempunyai sebuah lagu yang berjudul Al-Qalam. Anak-anak didengarkan atau ditirukan bersama-sama ya. Al-Quran adalah pedoman kita, Al-Quran adalah penuntun kita, agar senantiasa di jalannya. Masihkah kita terbata membacanya? Bacalah agar kita makin mengerti, bacalah agar kita memahami, bacalah agar selamat dunia akhirat. Inilah jalan makin dekat padanya. Al-Qalam memudahkan kita semua agar fasih membaca Al-Quran. Al-Qalam mengajarkan kita semua memberantas buta huruf Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman kita, bacalah agar kita memahami. Al-Qalam mewujudkan jalan kita, solusi fasih membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman kita, Al-Quran adalah penuntun kita, agar senantiasa di jalannya. Masihkah kita terbata membacanya? Bacalah agar kita makin mengerti, bacalah agar kita memahami, bacalah agar selamat dunia akhirat. Inilah jalan makin dekat padanya. Al-Qalam memudahkan kita semua agar fasih membaca Al-Quran. Al-Qalam mengajarkan kita semua memberantas buta huruf Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman kita, bacalah agar kita memahami. Al-Qalam mewujudkan jalan kita, solusi fasih membaca Al-Quran. Al-Qalam mewujudkan jalan kita, solusi fasih membaca Al-Quran. Nah, dari lagu tersebut anak-anak bisa mengerti keutamaan dari Al-Quran. Lebih jelasnya lagi, sekarang simak penjelasan dari Bu Guru ya. Nah, menghormati Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril, dan membacanya itu adalah ibadah. Al-Quran merupakan kitab Allah yang terakhir diturunkan dan penyempurna dari kitab-kitab Allah sebelumnya. Dalam mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Al-Quran termasuk kitab suci umat Islam. Karena itu, setiap muslim wajib mempercayai, menghormati, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari. Selanjutnya, setiap muslim harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap Al-Quran. Nah, tanggung jawab
atau kewajiban itu antara lain: yang pertama, mengimani atau meyakini kebenaran Al-Quran. Yang kedua, mempelajari dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Yang ketiga, menyampaikan ajaran Al-Quran dengan cara pemahaman yang benar. Yang keempat, menegakkan ajaran Al-Quran dengan penuh kesabaran. Dalam membiasakan diri membaca Al-Quran, itu mempunyai beberapa keutamaan. Fadilah keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran adalah ibadah dan akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan adalah sama dengan 10 kali lipat. Yang kedua, orang yang pandai membaca Al-Quran akan dikumpulkan bersama para malaikat pencatat amal kebaikan. Nah, orang yang pandai membaca Al-Quran itu nantinya akan dikumpulkan bersama para malaikat. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang gagap dan merasa berat dalam bacaannya, baginya adalah 2 pahala. Yang ketiga, orang yang tekun membaca Al-Quran tidak akan diliputi rasa takut ketika menghadapi kedahsyatan hari kiamat. Nah, 3 orang yang tidak akan diliputi rasa takut dalam menghadapi kedahsyatan hari kiamat tidak akan dihisap, dan mereka berada di atas bukit pasir yang berbau minyak misik. Mereka itu adalah yang pertama, orang yang tekun membaca Al-Quran, mengharap ridho Allah. Yang kedua, muazin, yang memanggil manusia untuk mengerjakan sholat karena mengharap ridho Allah. Yang ketiga, hamba sahaya, yang selalu berbuat baik dalam hubungannya dengan Allah dan dalam hubungannya dengan majikannya. Selanjutnya, sikap menghormati Al-Quran. Menurut ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, sikap menghormati Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak menyentuh mushaf Al-Quran kecuali dalam keadaan suci dari hadas. Yang kedua, tidak menempatkan mushaf Al-Quran di tempat sembarangan. Yang ketiga, orang yang junub, yaitu wanita yang sedang haid atau nifas, dilarang, diharamkan membawa atau membaca Al-Quran. Selanjutnya, tata cara mensyiarkan Al-Quran. Antara lain, yang pertama, tadarus Al-Quran. Nah, tadarus Al-Quran yaitu kegiatannya membaca Al-Quran secara bergantian, terutama di bulan Ramadan setelah menunaikan sholat taraweh. Yang kedua, tahtimul Quran, yaitu kegiatan membaca Al-Quran bersama-sama dengan memberikan bagian kepada setiap yang hadir untuk membaca 1 juz Al-Quran. Yang ketiga, semaan Al-Quran, yaitu para hufadz membaca Al-Quran dengan hafalan dan hadirin menyimaknya dengan membuka mushaf Al-Quran. Yang keempat, musabaqah tilawatil Quran atau disebut MTQ, yaitu kegiatannya di kalangan NU
diselenggarakan oleh Jam'iyatul Qurra wal Hufadz. Dan yang terakhir yaitu membiasakan diri membaca Al-Quran. Nah, umat Islam harus membiasakan diri membaca Al-Quran sejak kecil agar kelak dewasa menjadi terbiasa. Membiasakan diri membaca Al-Quran antara lain yang pertama, belajar membaca Al-Quran baik di rumah, di masjid, musola, atau TPQ. Yang kedua, membaca Al-Quran setelah menunaikan sholat fardu. Yang ketiga, membaca Al-Quran pada malam Jumat atau menjelang sholat Jumat. Yang keempat, mengikuti tadarus Al-Quran yang diadakan di masjid atau musola. Yang kelima, menghafalkan surat-surat pendek dan surat-surat tertentu. Yang terakhir, membaca Al-Quran di mana saja asalkan tempatnya suci dan bersih. Cukup sekian materi kita pada pagi hari ini ya nak. Semoga bermanfaat dan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.